Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andre Wahyu Pratama dari Fakultas Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produk saya, yaitu mesin pembuat kompos cair aroma buah. Latar belakang di sini untuk pembuatan alat saya ini yaitu sesuai yang sudah kita lihat pada masyarakat di lingkungan rumah warga di Jakarta yang masih menggunakan perabot alat rumah tangga untuk membuat kompos cair dari buah-buahan, dan cara itu kami anggap tidak efisien. Karena kenapa? Pengolahannya itu terlalu lama. Itu kan. Maka dari itu dengan alat mesin pembuat kompos diharapkan mampu mempermudah pengolahan pupuk cair aroma buah tersebut. Dan tentunya produksinya ini lebih banyak kapasitasnya dibanding olahan tangan sendiri untuk mempercepat produksi dan penjualan produk supaya lebih cepat saji dikemas dalam botol plastik dan juga mampu menghemat waktu. Dan di sini seperti yang kita lihat, kalau misalkan ini tuh sebelumnya hanya dengan pembuatan kompos dengan manual saja, yaitu dengan modal wadah aroma cairan tersebut diolah di dalam wadah ini, lalu diaduk hanya dengan menggunakan tongkat. Penjelasan dari pupuk kompos ini di mana merupakan bahan organik yang sudah tidak layak digunakan yang akan diolah menjadi bahan penyuburan tumbuhan tentunya. Adapun teori komponen yang digunakan berupa teori motor untuk penggerak utama itu yaitu puli. Puli ini tuh untuk penopang belt yang berguna untuk meneruskan putaran poros untuk meneruskan tenaga komponen berbentuk bulat seperti puli tersebut. Ada juga bearing untuk penopang materialnya seperti berbentuk poros dan pastinya untuk menghaluskan putaran dalam motor tersebut. Dan terakhir ada besi hollow bahan utama penopang tersebut, yaitu semua komponen yang akan digunakan. Nah, di sini masalah yang diangkat menjadi solusi itu yang pertama tadi adalah kerasahan dari masyarakat, yaitu dengan pengolahan tersebut hanya digunakan dengan manual. Nah, solusinya yaitu kita membuat juga mesinnya dengan semi otomatis dan untuk mempercepat waktu dan juga agar efisien dalam masyarakat untuk penggunaannya. Nah, di sini kita menjelaskan kayak bagaimana cara pembuatan rangka dan komponen pada mesin pembuat kompos aroma buah tersebut. Kompos yang dibuat itu yaitu dari buah-buahan yang sudah tidak layak pakai. Nah, untuk proses perakitan pada mesin pembuat kompos cair tersebut itu proses perakitannya, proses komponennya itu menggunakan alat bantu perkakas dan juga mesin perkakas. Lalu, bagaimana pengujian fungsional dan kinerja pada mesin pembuat kompos cair aroma buah, yaitu dengan sistem penggeraknya itu, yaitu digunakan dengan motor listrik. Nah, tujuan dan manfaat pembuatan produk tersebut adalah yang pertama, proses pembuatan rangkanya itu dan komponen pada alat mesin pembuat kompos cair aroma buah. Yang kedua, proses perakitan komponen pada mesin pembuat kompos cair aroma buah. Lalu ada pengujian dan kinerja fungsional pada mesin tersebut. Nah, manfaatnya itu untuk membantu mempercepat proses produksi pembuatan kompos cair tersebut. Lalu membantu masyarakat juga dalam penciptakan usaha skala rumahan. Karena dalam produk tersebut itu ukurannya tidak terlalu besar sehingga bisa untuk sebagai usaha rumahan tersebut. Lalu yang terakhir adalah untuk mengurangi sampah buah-buahan yang dibuang begitu saja tanpa pengolahan karena pastinya beresiko menimbulkan dampak berbagai gangguan kesehatan. Maka dari itu dicegah sebelum terjadi. Nah, untuk mengurangi sampah buah tersebut kan hanya pembuatan
Lalu penjelasan dari manfaat tersebut dari yang sudah diterangkan, dan ini adalah manfaatnya. Untuk alat pesaing yang pertama dalam produk ini adalah yang pertama itu ADR APO 1695. Penggerak dalam produk ini adalah diesel dengan horsepower 11. Bahan bakarnya solar dan materialnya dari produk tersebut itu adalah besi mild steel siku, dan tentu saja produknya dicat. Untuk kapasitas produksi alat pesaing ini yang pertama ini mencakup 800 sampai 1000 kg per jam. Untuk dimensinya itu panjangnya sekitar 160 cm, lebarnya 95 cm, dan tingginya sampai 108 cm. Nah, yang kedua yaitu tipe ADR APO 1270. Penggeraknya yaitu dengan mesin berkekuatan 5,5 horsepower, dan yang bahan bakarnya ini adalah bensin. Lalu material di sini adalah besi mild steel juga, dan tentu saja adalah cat. Kapasitas produksi untuk alat ini yaitu 150 sampai 200 kg per jam. Dan dimensinya ini adalah panjangnya 120 cm dan lebarnya 70 cm dan tingginya 84 cm. Kelebihan dari mesin yang kami buat ini yaitu yang pertama, mesin tersebut bekerja secara semi-otomatis dengan bantuan motor penggerak. Lalu dapat mengolah dan mencacah sampah buah dengan mudah. Selanjutnya, pengoperasiannya dan perawatan mesinnya pun sangat mudah dan tidak memerlukan banyak operator. Lalu konstruksi mesinnya kokoh, kuat, dan tahan lama, sehingga bisa dipakai dalam jangka panjang. Dan untuk kekurangannya di sini yaitu mesin bekerja masih menggunakan tenaga manusia walaupun dibantu dengan alat penggerak lainnya. Lalu yang kedua, konstruksi mesin terlihat kurang modern dan kurang memikat customer. Rencana teknologi yang dikembangkan di sini yaitu untuk merancang mesin yang standing atau berdiri dengan pengaduk, pencacah, dan penyaringnya yang dikomposisikan dalam satu mesin. Lalu merancang mesin yang memiliki LCD atau layar untuk memberikan informasi berat adonan cairan organik tersebut, lalu bisa menunjukkan besar putaran pengaduknya dan mengatur berupa gram atau porsi. Nah, untuk tabel demand dan wish-nya ini, yang pertama dalam tuntutan pertimbangan yang khususnya untuk kinematika, persyaratannya mekanismenya mudah beroperasi dan tingkatannya ini demand. Lalu yang kedua energi, persyaratannya menggunakan tenaga motor dan ini tingkatannya pun demand. Lalu yang ketiga ini ada material, persyaratannya itu materialnya bisa mudah didapat, harganya pun terjangkau dan mempunyai sifat mekanisme yang baik. Dan itu wish dari material tersebut. Lalu untuk ergonominya, yang pertama persyaratannya itu nyaman dalam penggunaan, tidak bising, dan mudah dioperasikan oleh masyarakat. Dan ini pun menjadi demand. Dan untuk keselamatannya, konstruksinya harus kokoh tentunya. Karena agar tidak membahayakan bagi si penggunanya. Lalu untuk segi produksi, untuk produksi yang pertama itu kan biaya produksi relatif rendah, dan itu demand. Lalu untuk wish-nya itu dapat dikembangkan kembali produk tersebut. Dan untuk perawatannya, yang pertama tuh suku cadang mudah didapat, dan perawatannya pun mudah dilakukan. Dalam perawatan mudah dilakukan ini seperti bisa dilakukan hanya dengan satu orang, tidak memerlukan banyak orang.
dan sebagainya. Dan untuk mekanisme kerja dalam pembuatan ini itu, dalam pembuatan mesin kompos cair tersebut itu, yang pertama kita harus identifikasi gambar tersebut. Lalu yang kedua, survei komponen seperti barang apa saja yang akan dibutuhkan. Ada yang dibuat juga. Dan untuk yang step ketiganya adalah pembuatan komponennya. Nah, pembuatan komponennya tuh contohnya dalam segi pembuatan siku dan pemasangan yang lainnya seperti puli, membuat komponen-komponen kecil-kecilnya seperti baut dan sebagainya. Lalu dan selanjutnya tuh perakitan atau assembly. Setelah kita rakit, kita uji coba produk tersebut, apakah itu layak diproduksi atau tidak. Jika tidak, kita kembali lagi ke pembuatan komponen, apakah sudah presisikah, sudah pas dari setiap komponennya. Kita balik lagi ke perakitan, lalu uji coba. Bila uji coba ini layak untuk diproduksi, lalu kita pengujian lagi untuk finalnya, untuk disebarkan di masyarakat. Lalu kita membuat kesimpulan dari produk tersebut. Di sini saya akan menjelaskan demand dan wish-nya itu artinya itu apa. Demand itu keharusan. Seperti yang tadi di tabel yang demand dan wish itu ada D dan W. Dan untuk D ini yaitu syarat mutlak yang harus dimiliki mesin. Apabila tidak terpenuhi, maka mesin tidak terima. Lalu untuk wish-nya ini adalah keinginan kita atau keinginan masyarakat pun dalam produk tersebut. Contohnya yaitu syarat yang masih bisa dipertimbangkan keberadaannya. Dan itu tuh agar jika mungkin dapat dimiliki oleh mesin yang dimaksud. Contohnya kita balik lagi ke tabelnya, dan untuk wish-nya tuh kayak dapat dikembangkan kembali dan mempunyai sifat mekanisme yang baik. Dan untuk keharusannya pun seperti harus ada tenaga motor dan mudah dioperasikan, konstruksinya harus kokoh agar keselamatannya terjamin, dan suku cadangnya pun mudah didapat. Lanjut kita ke struktur fungsi keseluruhannya. Fungsi utamanya itu terdiri dari input, proses, lalu ke output atau hasil. Di sini bahan bakarnya tuh dalam produk-produk saya ini yaitu bensin untuk prosesan pencacah sampah organik tersebut dan menghasilkan energi gerak. Lalu di sini materialnya tuh adalah sampah organik sampah organik buah atau sayur. Dan outputnya tuh setelah diproses dalam berbentuk cairan organik dan ampas organik. Nah, di sini struktur fungsinya yaitu kita mengkomparasi target dengan value aktualnya. Dan ini kita menjelaskan dari sisi target, ya kan? Dan untuk amplify measurement-nya itu yaitu memperkuat pengukurannya. Itu dari segi target, dan untuk segi pemotongannya, change energy into force and movement ini adalah yang dimaksud itu mengubah energi menjadi kekuatan dan gerak. Lalu kita menyalurkan aliran energi tersebut di edges energy flow, lalu kita ke cut-off-nya. Dan untuk segi pembuatan mix ingredient-nya ini adalah yang pertama kita mencampurkan bahan-bahan tersebut seperti buah, sayur, dan proses pembuatannya ini tuh dalam mix ingredient ini terdiri buah, sayur, dan cairan fermentasi. Yang dimaksud cairan fermentasi ini yaitu seperti mungkin Yakult, seperti itu. Karena agar tidak membuat aroma yang tidak menyengat juga, untuk menetralisir dari si aroma buah yang sudah busuk tersebut. Lalu kita meratakan adonan buah
tersebut dan memotongnya. Lalu kita ke measure weight and thickness of dough ini, maksudnya tuh ukur berat dan ketebalan si adonan yang dicacah tadi. Dan ini untuk struktur fungsinya. Desain yang saya buat ini seperti yang terlihat di gambar. Untuk keterangan satu itu yaitu rangka, dan rangka ini dibuat dengan jumlah 1 seperti yang kita lihat. Ini rangka menggunakan rangka siku. Lalu yang kedua ada poros. Yang ketiga ada tabung untuk menampung si adonan tersebut. Lalu ada bearing di dalam sini. Dan itu dari poros, tabung, dan bearing itu dibeli. Dan untuk wadah cairan komposnya itu ini dari nomor 5. Dalam kotak tersebut. Lalu yang keenam itu ada keran air untuk menghasilkan hasil dari si pencacah tersebut, untuk menyalurkan ke wadahnya juga. Lalu ada roda dan motor listrik, pisau pengaduk. Dan untuk pisau pengaduk ini seperti yang kita lihat di komponen 9, ini kita buat karena kita harus menyesuaikan tingkatan pemotongannya. Lalu ada yang di komponen nomor 10 ada puli, belt, dan untuk pisau pemotong di komponen 12. Di sini untuk mencacahnya kita membuat juga karena kita menyesuaikan kebutuhan yang ada di masyarakat. Di sini komponen yang dikembangkan itu yang pertama adalah kerangkanya, dengan material jenisnya itu adalah besi hollow, dan pengerjaannya ini dengan menggunakan mesin las tentunya. Lalu ada mesin gerinda dan roll meter. Proses produksi yang pertama untuk persiapannya itu menyiapkan gambar kerja tersebut sesuai yang akan kita buat, lalu menyiapkan besi hollow-nya, dan menyiapkan alat-alat dan bahannya seperti mesin las dan lain-lain. Untuk pembuatannya itu yang pertama kita harus melakukan pengukuran sesuai dengan gambar ukuran yang kita buat. Lalu kita lakukan proses pemotongan sesuai ukuran desain dengan menggunakan gerinda potong tadi. Lalu yang ketiga, melakukan penyambungan dengan menggunakan metode pengelasan. Agar presisi, kita harus benar-benar memprediksi agar tidak ada pengelasan yang bolong-bolong. Sehingga kalau misalkan bolong-bolong itu bahannya pun tidak kuat. Lalu pemeriksaannya itu menggunakan gerinda permukaan yang kasar. Tadi yang pertama adalah kerangka, yang kedua adalah pengaduk, dan untuk pengaduk ini sama pembuatannya dengan menggunakan mesin las, gerinda tangan, dan roll meter. Namun di sini materialnya itu adalah besi plat dan besi poros. Lalu ada pencacah yang ketiga, sama alat kerja dan mesinnya pun seperti mesin las, gerinda tangan, dan ada tambahan lagi untuk menggunakan mesin bor dan roll meter. Untuk material jenis ini adalah besi plat, besi poros, dan pisau pencacah. Dan tentunya ada baut dan mur juga untuk mengencangkan komponen-komponennya. Nah, di sini pembuatannya hanya ada tambahan selain pengelasan dan pengerindaan, yaitu kita membuat bolongan dengan bor agar kita bisa mempermudah untuk memasang bautnya. Nah, untuk di sini ada fungsi dan mekanisme kerjanya. Pertama, kita memasukkan bahan ke dalam produk tersebut, lalu kita menyiapkannya, lalu kita mencampurkannya. Setelah kita mencampurkannya, kita meratakan si adonan tadi, lalu kita
mencacah atau memotongnya. Dan hasilnya keluar dalam bentuk cairan yang disalurkan dari keran air tadi. Nah, sini komponen-komponen teknologi mesin yang akan dikembangkan. Yang pertama, kita menangkap sinyal tersebut, lalu menerimanya dan menggantinya. Lalu kita mengoreksi kembali. Yang dimaksud signal ini adalah penyamaan dari segi produk tersebut sesuai kebutuhan, mengukur dan mengindikasi secara berkala perubahan kuantitas adonan sampah organik tadi pada mesin pada segi berat bentuk menggunakan energi eksternal tadi. Nah, di sini kita menunjukkan pohon objektifnya dari segi operasi sederhananya, biaya operasinya apakah mudah atau tidak, operasinya apakah aman apa tidak, ini adalah hasil bobotnya. Dan untuk segi perawatan, yaitu adalah segi inspeksi dan pembersihannya mudahnya, dan ini ditentukan sesuai bobotnya. Lalu penggantian segi suku cadangnya mudah atau tidak, suku cadangnya banyak atau tidaknya, dan dapat didaur ulangkah atau tidaknya. Dan sini tadi dari segi operasi dan perawatan. Untuk segi penggunaannya, apakah penggunaan tersebut itu hemat energi kah atau multifungsi? Dan untuk segi pembuatannya tuh apakah biayanya rendah atau tidak? Dan untuk peralatannya apakah mudah didapatkan atau tidak? Dan kualifikasi sumber daya masyarakatnya sedang atau tidaknya. Di sini kita ditentukan hasilnya menunjukkan bobot tersebut. Lalu dalam segi pembuatan itu adalah material tersebut itu banyak tersediakah di toko-toko atau di toko-toko spare part lain. Dan ini untuk daftar pustaka dari pembuatan produk saya tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.